Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur rahmat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan nikmat Islam yang hari ini masih kita rasakan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di aula Imam Ghazali ini untuk saling bertalabul ilmi dalam agenda rutin kajian Saturday Forumnya INSIS, yang insya Allah para malaikat juga mendoakan kita semua yang hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sosok cahaya yang membawa ilmu pengetahuan yang hari ini dapat kita rasakan, baik itu dari segi ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu segala ilmu pengetahuan, itu beliaulah yang membawa wasilah sehingga kita semua bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada kepada pihak INSIS yang sudah memberikan kesempatan kepada Dr. Maiti, Bunda saya, untuk bisa sama-sama di sini untuk saling berbagi dan memberi sedikit wawasan tentang di bidang kesehatan terutama. Dan untuk peserta yang hadir, terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sahabat-sahabat semua. Semoga hari ini apa yang didapatkan di sini bermanfaat dan bisa disampaikan ke lingkungan sekitarnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke pemaparan materi langsung dari Dr. Maiti terkait tinjauan kedokteran integratif fungsional dalam perspektif Islam. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Dr. Maiti Alpina, SPOG PGZ. Kepada Dr. Maiti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul. Saya baru pertama di sini mengisi, alhamdulillah qadarullah Allah izinkan untuk mengisi di INSIS Saturday Forum. Kali ini temanya yang saya ambil adalah tinjauan kedokteran integratif dan fungsional dari perspektif Islam. Jadi sebenarnya insya Allah saya tidak menyampaikannya formal-formal sekali, tidak. Jadi bisa dimengerti tanpa harus ditulis dan dicatat, sekedar sharing saja. Karena apa? Begitu fenomena ilmu kedokteran ini yang diharapkan bisa menyehatkan, tapi malah menimbulkan fenomena-fenomena yang menimbulkan angka kesakitan yang semakin meningkat. Terutama di negeri ini, penyakit yang dominan, kontributor angka kematian, penyakit nomor 1 sampai 9 adalah penyakit degeneratif. Artinya apa degeneratif? Adalah ketidakmampuan sel tubuh untuk beregenerasi. Padahal seorang manusia itu sudah diciptakan sempurna dan seimbang. Ada saatnya sel itu ada yang mati, terprogram, dan harus ada sel yang hidup tumbuh kembali. Masya Allah, Allah dengan firman-Nya di Al-Quran berkali-kali ayatnya menyatakan keseimbangan. Jadi ini adalah cabang ilmu yang mungkin di dekade 10 tahun belakangan di Barat ya dan di Eropa, mungkin mereka sudah gelisah di sana karena ternyata pendekatan kedokteran konvensional, kontemporer tidak menjadi solutif untuk menekan angka kejadian penyakit degeneratif. Degeneratif apa? Indonesia nomor 1 penyakit jantung koroner. Bahkan pembiayaan untuk penyakit ini sampai kewalahan negeri ini. Yang kedua stroke. Yang ketiga kanker.
Yang keempat, penyakit infeksi kronis TBC Indonesia nomor 2 tertinggi di dunia setelah Afrika. Yang keempat, penyakit autoimun, yang kelima autoimun, yang keenam penyakit paru-paru kronis lainnya. Terus semua penyakit kegagalan sel beregenerasi, dan yang terakhir adalah kontribusi kematian adalah kecelakaan lalu lintas. Tafakur panjang saya sebagai dokter, salah satu ilmu yang Allah amanahkan menjadi penyehat, harus mencari jalan bagaimana ya supaya ini tidak terjadi. Nah, saya ingin mengenalkan suatu ilmu kedokteran integratif dan fungsional dari perspektif Islam, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Jadi kalau bicara ilmu kedokteran, satu ilmu yang nggak mungkin lahir dalam waktu satu malam. Studi ini berkembang pesat di era modern, bahkan sudah jutaan manusia baik yang dikenal maupun tidak dikenal sejak ribuan tahun silam dengan segala peradaban sudah banyak meninggalkan ilmu-ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi dari berbagai negeri. Sejumlah peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, Roma, Persia, India, Cina, sampai peradaban Islam, semua sudah mengembangkan dasar-dasar kedokteran. Nah, jadi kalau kita kembali merefresh ya ingatan kita, sebenarnya zaman prasejarah itu ya semua manusia pasti pernah sakit. Jadi di zaman prasejarah itu tercatat bahwa zaman paleolitik, zaman neolitik itu masih kental pengobatan identik dengan kekuatan supranatural. Jadi kalau dibilang perdukunan, ya kesyirikan, ya namanya belum ada tuntunan, ya pasti yang berkembang adalah ilmu-ilmu yang sifatnya syirik. Nah, ini di zaman prasejarah. Berangkat berikutnya di Mesir, Mesopotamia juga demikian. Pengobatan-pengobatan juga sifatnya memang masih tentang kepercayaan, ya. Jadi semuanya masih kental dengan supranatural. Berikutnya di kedokteran di zaman sudah peradaban Mesir, India, Cina, sudah banyak peninggalan-peninggalan lewat tulisan. Di sini yang menariknya mereka sudah di abad 1500 sampai 1800 sebelum Masehi di India itu sudah dikenal ya suatu namanya, pernah tahu ya, kayak Ayurveda gitu ya, keseimbangan cakra, energi, itu jauh sebelum ada kedokteran Islam mereka sudah mengenal ilmu-ilmu penyehatan dari India 1500-an tahun sebelum Masehi. Kemudian Cina juga demikian, dikenal dengan yin dan yang, keseimbangan. Nah, jadi berkaca dari India yang juga cakra berada energinya dari tengah tubuh ya, titik-titik cakra itu ya pernah lihat di Ayurveda. Dan yin dan yang juga simbol-simbolnya keseimbangan. Jadi semuanya adalah menganut prinsip-prinsip keseimbangan sebenarnya. Kemudian di Yunani dan Romawi makin maju lagi 5-4 sebelum Masehi, di sini tabib-tabib juga kita kenal ya yang namanya Hippocrates. Kalau di kedokteran universal dikenal bapaknya kedokteran. Jadi di Hippocrates ini menulis dasar-dasar pengobatan. Kemudian dilanjutkan oleh Rufus, kemudian Dioscorides yang menemukan farmakologi ya, farmasi, obat-obatan, dan Galen juga yang menemukan 4 zat humoral berupa darah, lendir, empedu biru, empedu hitam yang dikaitkan dengan elemen air, udara, tanah, api yang juga mengkombinasikan panas, basah, dingin, kering. Nah, ilmu-ilmu ini jauh sudah ada dahulu. Tapi ternyata setelah mereka melakukan hal ini, ujung-ujungnya adalah, luarannya adalah mereka ingin semuanya kembali ke dalam keseimbangan. Nah, seiring waktu berjalan di era jatuhnya cengkraman barat pada abad pertengahan, mulailah kedokteran Islam berkembang di Timur Tengah. Jadi di sini perkembangan ilmu kedokteran Islam kita mengenal dari mulai abad ke-7 sampai 8 Masehi. Di sini sudah dilakukan tulisan-tulisan tadi ya, dari Mesir kuno, dari India, dari Cina tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi di sini dimulailah ilmu-ilmu itu dikembangkan dari mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah di Baghdad.
Jadi di sini tokoh-tokoh terkenal yang kita kenal dalam kedokteran Islam adalah, maaf ini saya terbalik, Ibnu Sina, Al-Zahrawi, bapaknya ilmu bedah, Ibnu Nafis yang pertama kali menemukan pembuluh darah seluruh tubuh ini sebenarnya Ibnu Nafis, bukan orang Eropa ya. Ibnu Rusdi juga Ibnu Sina sudah menulis 250 kitab. Kitab yang terkenal adalah Canon of Medicine. Ar-Razi, ini bapaknya kedokteran Islam yang pertama kali mendirikan rumah sakit yang disebut Bimaristan. Jadi Bimar artinya penyakit, Stan artinya lokasi atau tempat. Dan luar biasanya di zaman Ar-Razi ini rumah sakit terintegrasi dengan tempat pendidikan para dokter dan juga sebagai lembaga riset and development. Jadi majunya kedokteran Islam sudah terjadi di abad ke-9 sampai ke-13 Masehi. Jadi kalau dibilang dasar-dasar kedokteran Islam sudah ada, karena sebenarnya kalau dibilang akar dari kedokteran Islam memang adanya dari pengaruh catatan ilmu kedokteran Ayurveda ya, Yunani, terus ada dari pengaruh dari kedokteran Cina juga, Mesir juga, tapi disempurnakan karena dalam kedokteran Islam yang dari pemikiran Ibnu Sina dan Ar-Razi, kedua tokoh ini menyempurnakan adalah integrasi pengobatan. Jadi mereka itu akhirnya mengatakan bahwa kualitas dari semua aspek yang mereka integrasikan, kalau seimbang maka seseorang akan sehat. Kalau tidak seimbang maka akan jadi sakit. Nah, jadi intinya kembali semua ilmu kedokteran di masa lalu adalah prinsip keseimbangan, balance. Nah, itu yang ingin menjadikan bahwa hari ini pun ternyata kegelisahan negara-negara barat mencoba mengembalikan keseimbangan itu melalui kedokteran integratif dan fungsional. Di Indonesia belum ada spesialisasinya, di Eropa sudah naik daun sekali. Jadi kedokteran functional medicine itu merupakan spesialis yang sangat high demand sekarang jurusannya di Eropa dan di Amerika. Ternyata kegalauan mereka, wah ternyata ilmu yang dianut konvensional kedokteran adalah faham reduksionis. Sepenggal-penggal dipahami. Misalnya sekarang coba kalau ada aja datang ke dokter yang menganut konvensional di negeri ini. Datang ke dokter, dok saya sakit kepala, migrain, obat sakit kepala. Dok saya asam lambung meningkat, obat asam lambung. Dok saya rematik encok, obat rematik. Dok saya sakit gigi, obat sakit gigi. Dok saya haidnya terganggu. Nah pulang bawa 1 genggam obat. Itulah paham kedokteran kontemporer atau konvensional yang saat ini masih dianut di kebanyakan negara-negara. Salah satunya Indonesia. Padahal dasar-dasar kedokteran integratif yang pertama kali meletakkan dasarnya di zaman dulu memang kedokteran Islam. Karena memandang bahwa manusia bukan hanya sebatas jasadiah, bahwa manusia juga merupakan kumpulan dari jasad dan juga ruh. Dalamnya ada akal dan kolbu. Jadi prinsip keseimbangan inilah yang merupakan dasar yang ingin di masa lalu diteruskan. Tapi abad ke-21 perkembangannya semakin meningkatnya penyakit dari zaman ke zaman. Penyakitnya muncul aja penyakit yang baru-baru gitu ya. Ditemukan obat karena pahami reduksionis, muncul lagi. Jadi nggak ada solusi, nggak solutif pendekatan-pendekatan kedokteran kontemporer yang dilakukan sekarang. Karena sifatnya adalah mengobati penyakit, bukan mengembalikan keseimbangan. Nah, jadi inilah yang terjadi. Di tengah masyarakat timbulnya emerging disease, penyakit yang tiba-tiba sporadis, gawat darurat. Baru di sini ada ledakan lagi penyakit baru di sana. Ini belum selesai, ledakan lagi di sana penyakit baru. Akhirnya kewalahan. Jadi apa yang terjadi? Di era modern inilah dunia kedokteran yang didominasi ilmu kedokteran barat dengan paham reduksionis tadi sepenggal-penggal. Terjadilah fenomena penyakit degeneratif yang semakin meningkat. Faktanya di lapangan, ini data dari WHO tahun 2008, yang warna hitam itu adalah penyakit kanker. Diprediksi dari tahun 2000 sampai 2030 tidak pernah menurun angkanya, terus steep increase. Yang warna merah penyakit ischemic heart disease, penyakit jantung koroner.
Tidak pernah juga menurun walaupun teknologi segala macam yang ditemukan saat ini tidak menurun angkanya. Yang biru, penyakit cerebrovaskular, penyakit stroke. Jadi kanker, penyakit jantung dan stroke ini fenomenanya terus meningkat. Kalau begitu ada yang salah dong pendekatan kedokteran kontemporer saat ini. Makanya para ahli yang mungkin tergerak hatinya sepertinya harus kembali ke zaman dulu gitu ya, dengan prinsip balance tadi. Jadi dengan pendekatan melalui kedokteran integratif yang nanti saya jelaskan apa detailnya dan fungsional itu insya Allah menjadi suatu solutif untuk bisa kita minimal diri kita tidak menjadi kontributor penderita penyakit yang terus meningkat tadi. Ya alhamdulillah sendiri Badan Kesehatan Dunia WHO akhirnya mereka yang galau ya membuat satu payung. Ya udah deh kalau gitu kita buat regulasi kedokteran konvensional, monggo silahkan. Ini kedokteran yang sifatnya TCAM, Traditional Complementary Alternative Medicine. Di dunia sekarang sudah ada payungnya, Indonesia pun sudah punya direktorat tradisional komplementer. Di sini dikenal ada Ayurveda. Jadi kembali lagi kan Ayurveda. Indonesia marak sekarang yoga gitu ya. Terus Sida medicine, akupunktur, Islamic medicine, Iranian, traditional Chinese medicine, Yunani, Korean, Afrikan. Kenapa tidak kita sebagai muslim berazam bahwa Tibun Nabawi insya Allah yang terbaik, Islamic medicine. Nah ini sampai 2023 ini malah digenjot sama WHO karena mungkin galau kok angka yang 3 tadi terus meningkat ya. Padahal secanggih-canggihnya teknologi sampai teknologi robotik operasi sudah ditemukan. Yang dokternya di rumah, operatornya robotnya nggak ngoperasi manusia ya kan. Di Jakarta sudah ada ya. Tapi nggak solusi juga menekan angka kejadian penyakit-penyakit yang tadi. Jadi bagaimana selanjutnya kita menjaga kesehatan? Nah, marilah kita menjadi orang yang ulul albab. Sebaik-baiknya manusia di Quran, Ali Imran 191 menjadi orang yang ulul albab. Jadi ulul albab itu, apa itu ulul albab? Ali Imran 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulul albab adalah orang yang berakal. Akal yang seperti apa? Orang yang saat berdiri, duduk bahkan berbaring selalu mengingat Allah dan memikirkan penciptaan langit dan bumi sembari berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Maha suci, Engkau peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi seorang umat Islam, apapun bidang ilmunya, dalam kali ini kedokteran hari ini, seorang dokter hendaknya jadi dokter yang ulul albab. Banyak tafakur, banyak memikirkan penciptaan langit dan bumi, memandang alam, memandang apa yang Allah hamparkan di muka bumi, supaya menjadi suatu solusi bagaimana bisa menyehatkan saudara-saudaranya. Jadi kalau begitu orang yang berakal ini diharapkan sekali, karena Allah itu akan menyediakan azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal. Jadi diserukan lagi oleh Allah, siapa orang yang berakal? Orang yang beriman. Jadi kalau ada orang pinter, keblinger ya, merasa ilmunya sudah paling benar, kalau bukan berdasar dari ilmu Quran, dari ilmu yang sudah Allah tuntun melalui Quran dan Sunnah, belum disebut orang yang ulul albab. Karena apa? Manusia itu yang pertama memang sudah Allah siapkan. Seorang janin adalah hasil pertemuan wasilahnya sperma dari suami dan telur istri. Sifatnya physically, jasadiah. Dalam Quran, dalam hadis sahih, setelah 120 hari, tepatnya 16 minggu atau 4 bulan, baru Allah tiupkan ruh. Jadi komponen manusia yang pertama Allah siapkan adalah template-nya berupa jasad. Kemudian setelah 4 bulan Allah tiupkan ruh dalam alam rahim yang semuanya Allah yang mengetahui kejadian di alam rahim. Baru setelah itu Allah titipkan panca indera kepada janin dalam kandungan ibu. Dengan panca indera inilah An-Nahl ayat 79.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi orang yang ulul albab terlahir dari seorang anak janin yang dikandung oleh seorang wanita. Ketika Allah siapkan jasadnya, ketika Allah tiupkan ruhnya, Allah titipkan pendengaran dan penglihatan dan hati agar akalnya berfungsi dan terus imannya terjaga. Karena sesungguhnya janin pada ditiupkan ruh, dia sudah bersyahadah rububiyah, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, sudah bertauhid. Tapi di tengah jalan seorang ibu hamil menjauhkan ketauhidan anaknya. Mungkin dengan perilakunya yang jauh mengingat Allah. Jadi bagaimana seorang Madrasatul Ula mau mencetak anak, melahirkan anak kalau dia sendiri juga belum ulul albab. Nanti kaitannya adalah apa? Supaya setiap manusia ini menjadi pengobat untuk dirinya sendiri dengan ilmu yang dia miliki, dengan akal dan imannya tadi dalam hal ilmu kesehatan. Jadi kalau sudah kenal bahwa setiap insan itu awalnya tidak ada sesuatu apapun ya. Jadi berulang kali Allah firmankan di Al-Insan ayat 2 dan 3, lihatlah, kami jadikan ia mendengar serta melihat. Pendengaran dulu, baru penglihatan. Di sini kalau kita tadabur ayat-ayat yang sifatnya kauniyah dan kauliyah, kenapa pendengaran dulu? Rasulullah juga disuruh baca Iqra, tapi bukan dilihat, diikra, ditalaki oleh malaikat Jibril, mendengar dulu Rasulullah dengan ayat Quran. Jadi bagaimanapun kedokteran yang tadinya jauh dari kefitrahan tadi polanya, keseimbangan, karena mungkin barangkali dokter-dokternya sekarang belum melandaskan akal dan pikirannya kepada iman. Karena apa? Kurang mempotensikan panca indera. Jadi banyak orang yang didengar adalah ilmu-ilmu yang sumbernya bukan dari Quran. Ilmu yang sanadnya tidak jelas ya. Ilmu penyihatan yang tadi reduksionis. Banyak melihat sesuatu yang tidak disandarkan kepada kebesaran Allah atau ilmu-ilmu alam yang bisa kita tadaburi. Kalau kita bisa lihat saja ya dengan kita mendengar Quran, membaca Quran. Perintah Allah saja untuk manusia dalam Al-Baqarah 168. Hai manusia, makanlah yang halal dan thoyyib yang ada di bumi. Jangan penggal ayat tersebut. Jadi perintah Allah untuk manusia sebenarnya sudah ada untuk makan. Makan yang halal, thoyyib dan di bumi. Jadi karena jauhlah manusia dari konsumsi makanan yang original, yang natural, asal dari bumi, yang tumbuh dari tanah dan disinari matahari langsung, akhirnya manusia salah makan. Itu hal-hal kecil saja dari memandang apa yang Allah hamparkan di muka bumi. Jadi di sini saya ingin, sebelum kita belajar ke integratif dan fungsional medicine, saya ingin ayo mari menjadi orang yang ulul albab. Agar nanti ilmu yang kita peroleh, ilmu penyihatan dalam hal ini adalah ilmu yang benar-benar bersandar dari Quran dan Sunnah. Jadi ayo kita cerdaskan akal kita dengan mengisi panca indera. Panca indera adalah reseptor. Sesuatu yang didengar adalah kalam Allah, yang dipandang semua yang diciptakan Allah yang dihamparkan di muka bumi. Sesuatu yang dirasa dengan lidah adalah semua yang Allah hamparkan di muka bumi secara original ya, tidak diolah berlebih-lebihan. Dihiruplah yang baik-baik, yang natural. Jadi wangi-wangian yang Rasulullah sukai adalah, Rasulullah suka wangi-wangian tapi bukan wangi-wangian sintetis. Dan balurkanlah ke seluruh tubuh permukaan kulit sesuatu yang memang fitrah, yang alami. Agar dengan itu kita punya ilmu dan bisa beramal. Nah jadi jadikanlah Quran sebagai peringatan, penawar atau pengobat syifa pada penyakit ragu dalam hati, petunjuk ke jalan yang benar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalau sudah begini, kita landaskan ilmu hari ini asalnya dari Quran, insya Allah kita akan paham apa maksudnya integratif dan fungsional medicine tadi. Jadi dalam penyihatan, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad, kita ini kan bentuknya jasad ya, terlihat. Apabila terdapat dia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik. Segumpal daging tadi, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kolbu.
Jadi untuk sehat jasadnya sebenarnya yang perlu diperlukan adalah baik dulu kolbunya. Jadi anggaplah ilmu hari ini bukan ilmu untuk sehat, tapi bagaimana kita mengenal diri untuk mengenali kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip yang luar biasa tadi yang adalah seimbang. Jadi ini ya, kita jadikan mengenal diri ini dengan tuntunan Quran dan Sunnah karena ini adalah pedoman yang paling sempurna untuk mencapai kesehatan kolbu dan jasad. Nah tadi mukadimahnya saja. Baru kita masuk nih. Jadi latar belakang kedokteran yang lama, ya prasejarah, peradaban-peradaban Mesir, Cina, India, itu adalah prinsip keseimbangan. Nah, Quran, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Infitar, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunanmu, tubuhmu seimbang. Inilah dasar seorang manusia, prinsip kesehatan tubuhnya adalah seimbang. Jadi kalau sudah paham ini dasarnya, lihatlah tubuh kita. Allah titipkan organ penting di tengah tubuh, dari mulai otak sampai organ reproduksi semuanya di tengah. Tidak ada yang di pinggir-pinggir. Seimbang. Ini cara kita tafakur diri. Jadi kalau kita tadi berdasarkan ilmunya ilmu barat, yang mungkin kata si Anu, si itu, si B yang udah gelarnya legitimasi duniawi, kalau bukan berdasar Quran, jangan kita ikuti. Tapi kalau dengan tafakur begini, ya Allah, Masya Allah, berarti ilmu yang harus kita fahami bagaimana menyehatkan tubuh, tubuh saya sudah seimbang, Allahu Akbar. Lihatlah ayat-ayat keseimbangan. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1-3, berapa kali suruh memandang keseimbangan. Dalam Quran surat Al-Infitar juga Allah berfirman kejadian kita, susunan tubuh kita seimbang. Dalam surat Ar-Rahman juga demikian, begitu banyak keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan mungkin tata surya, orbit planet ini saling tabrakan, saling tubrukan. Ya, jadi semuanya sudah seimbang, siang malam juga seimbang. Jadi prinsip Islam dalam penyehatan adalah seimbang. Lihatlah dari ukuran yang besar saja tadi susunannya di tengah-tengah sampai susunan DNA terkecil di dalam sel ukurannya nanometer 1/1000.000.000 meter. Gen kita susunannya double helix seimbang. Inilah keadaan yang sepatutnya seorang penyehat faham, kita harus seimbang. Ketidakseimbangan terjadilah penyakit. Contoh hal kecil saja. Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 86, hai manusia, aku jadikan malam untuk istirahat, siang untuk menerangi atau beraktivitas. Beberapa ayat menjelaskan demikian. Manusia yang tidak baca ayat ini malamnya begadang, subuhnya tidur. Kira-kira seimbang gak? Terus jatuh sakit, yang salah Allah atau kita? Kita, itu masalah kecil soal tadabur siang malam yang berpengaruh dengan keseimbangan. Belum lagi makanan, tadi malam suruh istirahat. Semua makhluk Allah patuh kepada Allah ya. Termasuk organisme yang membantu pencernaan makanan, kalau malam itu istirahat. Karena manusia kurang ilmu dan tidak tahu keseimbangannya dijaga, dia masih makan sampai jam 1 malam. Ngunyah terus, kelabing gitu. Terus sakit. Dibilang takdir dok saya sakit, bukan takdir, kurang ilmu. Jadi integratif medicine dan functional medicine dasarnya adalah balance dan harmoni. Ini hanya secuplik-secuplik saja yang saya share, banyak ilmu keseimbangan lain yang harus kita pahami, tapi ini tentang makan, tentang istirahat gitu ya. Belum lagi kita minum dan kita berkemih itu juga harus seimbang, balance cairan. Kalau kelebihan minum, buang airnya sedikit, apa yang terjadi? Overload cairan, beban jantung berat, terjadi lama-kelamaan gagal jantung. Banyak sekali hal-hal yang kalau nggak dipahami jauh dari prinsip keseimbangan. Nah, belum lagi kita juga harus seimbang. Kita bukan hanya jasad. Kalau cuma jasad, saya hanya sebagai tukang dokter yang ngobatin jasad. Ya kayak mobil.
Kanvas rem habis, ganti kanvas rem. Nanti persnelingnya kurang oli, tambah oli. Padahal manusia tidak begitu. Manusia bukan jasad saja. Ada yang sifatnya ruh, yang juga harus diterapi dengan pendekatan ruhiyah. Caranya ada tazkiyatun nafs, bagaimana kita menyucikan kolbu kita, ya. Jadi pendekatan-pendekatan inilah yang disebut integratif medicine dan functional medicine. Treat the whole person, not just the disease. Jadi kalau kita kembalikan lagi tujuan kita jadi penyehat gitu ya, tabib di zaman dulu, sebenarnya bukan untuk menyehatkan orang. Terus kalau lantas sudah sehat, tapi akidahnya masih jauh dari tuntunan, untuk apa? Tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah yang insya Allah Allah ridho kita kembali dengan keadaan husnul khotimah. Alangkah mulianya seorang dokter atau penyehat, kalaupun dia sebagai dokter bukan target sehat pasiennya, tapi bagaimana dia sakit tapi ridho, bagaimana dia sehat makin takwa. Jadi kita harus menyampaikan ilmu ini membuat orang sakit ridho. Ingatkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak, ibu sakit, bapak orang spesial, selamat ya, nggak mungkin lebih dari kemampuan bapak. Dengan begitu kan dia kolbunya, emosionalnya jadi bangga dengan sakitnya. Dengan begini digugurkan dosa-dosanya gitu. Jadi bukan kita jadi malah menekan dia menjadi depresi. Kenapa? Seseorang kalau sudah depresi ada suatu aktivasi hormon yang di tengah kelenjarnya, otak, pituitary dan adrenal. Teraktivasilah hormon cemas yang disebut adrenalin. Adrenalin apa nanti ujung-ujungnya? Pembuluh darahnya mengecil. Mau makan sehat sebanyak-banyaknya, tapi salurannya menyempit, nyampe nggak ke target sel yang paling kecil? Nggak sampai. Jadi buatlah pasien atau buatlah diri kita bahagia. Kalaupun sedang sakit kita bisa self healing. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, aku salah, aku tak paham ilmu menjaga keseimbangan. Tuntun aku ya Allah, aku ridho dengan sakit ini, aku bertaubat sebelum berobat. Jadi kalau sakit bukan cari dokter, bukan cari obat, bukan cari sarana penyehatan kesehatan, tapi cari Allah. Allah, aku kurang ilmu, harusnya aku seimbang, tadi malam begadang. Ya gimana sih malam gitu ya. Jadi ada muhasabah dirilah. Itulah seorang muslim, seorang dokter kalau ingin menterapi seseorang, not just the disease. Ada yang lebih luas lagi, the whole person atau yang disebut holistic. Jadi integratif ataupun fungsional itu adalah yang merah dan hijau yang di hulu. Yang abu-abu yang sekarang nih ya, zaman now ya, era kekinian adalah conventional medicine dengan spesialisasinya pun sudah terkotak-kotak. Saya spesialis kandungan, pasien saya pasti kaum ibu semua. Spesialis syaraf ya syaraf saja, tulang-tulang saja. Padahal manusia tidak begitu sistemnya. Kalau ada misalnya gini, seseorang yang tidak bisa berkemih, terjadi retensi cairan di dalam tubuhnya, tahanan cairan yang tinggi dalam tubuh akan membuat tekanan darah juga tinggi. Ada feedback mechanism, ada mekanisme umpan balik karena ada salah satu organ yang sakit akan berdampak organ yang lain juga terpengaruh. Jadi kalau sekarang dengan konvensional medicine yang ada ya begini, spesialisasinya terlalu banyak. Padahal seorang dokter yang dalam spesialis integratif dan fungsional, dia tidak memandang seseorang cuman sebatas reduksionis, sakitnya tulang saja, syaraf saja. Contoh kita mendeskripsikan seekor gajah. Kalau kita berfaham holistik, kita akan out of the box, mundur beberapa langkah ke belakang atau melihat dengan view yang lebih lebar. Gajah itu ada buntutnya kecil, belalainya, gadingnya, badannya besar. Tapi kalau kita terlalu spesifik dekat dengan belalai gajah, kita hanya yang tampak belalai gajahnya saja. Jadi inilah conventional medicine akhirnya merasa galau, mulai melipir menjadi alternative medicine. Terus kurang puas lagi, melipir lagi jadi complementary medicine, dan yang sekarang yang berkembang di Eropa dan di Amerika, saya termasuk penganutnya adalah integrative medicine dan functional medicine. Jadi Indonesia belum, karena kalau saya sekarang, saya sebenarnya di luar praktek formal juga menangani praktek bukan hanya kandungan ya, penyakit-penyakit yang sifatnya lebih luas lagi gitu ya.
Di luar negeri udah boleh berpraktek seperti itu, di sini enggak. Jadi belum ada undang-undangnya memang di sini. Jadi di sini paham integratif dan fungsional medicine adalah memandang tubuh yang diciptakan Allah itu seimbang. Setiap masalah fisik, jasadia, sistem organ juga memiliki keterikatan emosional, kimiawi, dan energi. Contoh begini, kita pasti sama-sama pernah ngalamin ya Pak, Ibu. Takut gitu ya Pak, Bu. Naik motor dibonceng suami Bu, kecepatannya 100 km per jam. Ditangkap oleh panca indera kan, mata kenceng gitu ya ngelihat ke depan. Anginnya waduh gedebuk gitu ya. Apa yang terjadi? Pesan yang ada di tubuh mengaktifasi second messenger hormone, hormon stres. Disuruhlah kita takut ya, deg-degan gitu ya. Akhirnya nyebit perut suami, "Pak, berhenti," gitu ya. Jadi itu ada keterkaitan, nggak mungkin orang tiba-tiba deg-degan gitu. Pasti ada stimulus-stimulus yang sifatnya emosional atau yang sifatnya tidak bisa dideskripsikan, yang sifatnya jasad. Jadi itulah sifatnya struktur proses biokimia dan fisika. Jadi manusia ini bukan hanya proses biologi saja, ada biokimia enzim, ada elektromagnetik. Makanya kalau ada orang gangguan hantaran jantung dikasih pacemaker jantung. Jadi kita merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan, biologi, kimia, juga fisika. Dan juga kita terdiri dari energi dan emosional. Energi, ya pastilah kita bernafas butuh energi, semua bergerak juga butuh energi, makanya perlu asupan untuk membangun energi. Kemudian inilah yang disebut integratif, holistik, jadi mencakup fisik, emosional, mental, sosial, spiritual. Kalau secara individual fisiknya udah gagah, kekar, kuat ya, emosionalnya udah stabil, kalem, sabar, selalu bersyukur, tapi antisosial, menyendiri dalam rumah, nggak pernah silaturahim, ujung-ujungnya juga nanti nggak balance, jadi nggak integratif juga kesehatannya. Jadi kita harus paham integratif ini adalah memandang tubuh kita kalau sakit bukan sakit jasad saja, ada jauh di balik itu yang terkait dengan emosional, mental, sosial itu tadi ya. Jadi integratif medicine di sini adalah bagaimana pengobatan ini menyeluruh, mengobati individu atau merawat, tidak hanya menyentuh aspek fisik, namun juga psikologi, sosial, dan spiritual. Jadi mengedepankan pengobatan komplementer atau alternatif yang disebut complementary alternative medicine yang terbukti efektif secara evidence based dengan pengobatan alopatik atau yang konvensional. Jadi ternyata di luar penelitian tentang bekam, penelitian tentang mendengarkan audio murotal Quran, jangankan jauh-jauh di luar, sahabat saya di Universitas Islam Negeri Malang membuat riset, Masya Allah. Ada 3 kelompok sama-sama penderita kanker yang sama. Satu kelompok hanya didengarkan audio murotal Quran dalam sehari, Al-Fatihah saja. Yang kedua kemoterapi saja. Yang ketiga campuran kemoterapi dan mendengar audio murotal Quran. Tahu tidak hasil outcome-nya apa? Ini penelitian baru 2019 yang lalu. Masya Allah, yang hanya didengarkan murotal Quran saja mengalami kepulihan 80% dari riset sel lain. Apoptosis, mati sendiri sel kankernya. Tapi dengan orang yang sudah kolbunya ya dibersihin ya. Kadang-kadang didengerin murotal tapi dia ketawa cekek-cekek juga ya, enggak juga. Jadi benar-benar dia juga harus kafah berislamnya. Kemudian yang diterapi kemoterapi hanya 64%. Dan yang diterapi kombinasi malah paling jelek, 60%. Artinya apa? Itulah yang disebut tauhid tadi. Percaya sama Quran, percaya saja, jangan 50-50. Masya Allah, itu riset. Nah, itu penelitian terapi pendekatan yang sifatnya komplementer alternatif medicine gitu ya. Ada lagi terapi yang Masya Allah, terapi puasa. Ada satu profesor yang di Jepang mu'alaf hanya gara-gara dia meneliti dahsyatnya intermittent fasting dan dahsyatnya puasa ayamul bid. Kita sebagai muslim paham bahwa bulan itu dihitung bulan hijriyah.
yang dihitung dari mulai kalau dia tengah bulan itu 13, 14, 15 adalah bulan purnama, bulan penuh, full moon. Tahu tidak bahwa full moon adalah gravitasi sedang tinggi-tingginya. Kenapa disuruh puasa? Proses detoksifikasi semua yang tidak fitrah di badan akan dibumikan keluar dari badan kita. Masya Allah. Jadi kalau kita faham dengan ilmu-ilmu yang sifatnya integratif begini, tidak perlu menterapi seseorang dengan obat. Karena wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Minta kepada Allah cara apa terbaik supaya kita bisa mencapai kesembuhan. Apakah dengan tadi dengar murotal Quran? Apakah dengan berpuasa saja? Apakah hanya dengan mendengarkan atau minum air putih yang diterapi dengan doa ruhiyah yang syariah gitu ya. Jadi itulah membuka mindset para penyehat. Jangan lagi hanya mengkultus terapi konvensional. Karena ternyata kalau memang ini yang terbaik, Jakarta ada berapa rumah sakit yang sudah berbelasan berpuluhan lantai. Ada berapa banyak teknologi yang secanggih-canggihnya. Ada berapa banyak terapi stem cell. Tidak menekan angka kejadian penyakit sampai 2030 diprediksi oleh WHO. Ayo cari jalan lain, kembalilah kepada fitrah kita, Quran dan Sunnah. Jadi saya di sini di International Islamic Medicine Foundation bersama dengan World International Union Health ya di negara-negara Arab dan Jazirah Arab dan juga Turki. Kita para penyehat ingin kembalikan, menolong saudara-saudara kita. Quran inilah solusinya. Uswatun hasanah inilah suri tauladan yang kita harus ikuti. Jadi kalau nanya ke saya, Dok, jadi bagaimana solusi makan sehat? Jangan tanya saya. Kalau ada kitab tentang 24 jam bersama Rasulullah, ikuti saja itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidur setelah Isya. Matikan lampu kata Rasulullah. Riset sekarang dibuktikan ketika seorang manusia tidur pada Isya, matikan lampu, gelap, hormon melatoninnya meningkat tajam. Artinya apa? Mengaktifkan hormon growth hormone, sel-sel kita yang rusak tadi satu harian itu diganti, beregenerasi menjadi seimbang, tumbuh sel baru. Tapi karena kita tidurnya jam 12, kita nggak punya kesempatan meregenerasi sel kita. Oke lah sehari, 2 hari, 3 hari, oke tolerable. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun, sel kita yang rusak terus rusak, yang mau tumbuh nggak tumbuh-tumbuh. Apa yang terjadi? Imbalance. Rusak lagi. Kedodoran. Akhirnya terjadilah degeneratif. Penyakit yang sekarang lagi naik daun. Terus diterapi dengan obat. Obatnya hanya menterapi simptom, gejala, tapi akarnya tidak diterapi penyebabnya. Contoh analogi sakit gigi. Diterapi obat sakit gigi, solusi kah? Tidak, jangan-jangan dia punya habit di hulunya nggak pernah sikat gigi gitu. Jadi ini yang disebut integratif tadi. Pola pikir seorang penyehat yang harus benar-benar out of the box. Dengan melandaskan prinsip keseimbangan sesuai dengan perintah-perintah Allah dari Quran dan tuntunannya dari Rasulullah. Itu integratif yang bisa dimanifestasi pendekatannya contohnya cupping, bekam. Siapa yang sudah bekam bulan Hijriah? Sekarang tanggal berapa Hijriah? 14 ya? 15 ya? 15 berarti 2 hari lagi ayo bikin memori alarm di handphone, saya harus bekam, terutama yang bapak-bapak, ayah-ayah. Kenapa bekam? Bekam itu mengaktifasi sel-sel yang sudah tua dibuat apoptosis dan dibuat untuk mengaktifasi sel-sel baru untuk tumbuh kembali. Jadi prinsip keseimbangan di sana. Ya kalau kita muslim ya mungkin kita nggak perlu meditasi ya. Nah, kita nggak perlu meditasi. Hipnotis juga nggak jelas sanatnya dari mana, nggak usah diikutin. Nah jadi kalau di sini mana yang dipilih? Cupping, herbal, diet, bolehlah. Yang insya Allah yang ilmu-ilmunya tidak menyelisih ilmu yang sifatnya syariat. Kenapa? Kita sudah lengkap. Rasulullah sudah bersabda, kesembuhan itu ada 3 hal. Hijamah, minum madu. Nanti tentang topik madu ini kajiannya 1 harian penuh. Karena betapa dahsyatnya madu ini adalah suku cadang sel tubuh manusia. Saya takjub, Masya Allah. Asal madunya asli ya, jangan sampai kita terfitnah dengan provider madu, madunya madu
palsu, botolnya saja yang asli. Jadi Kai memang tidak dianjurkan besi panas, tapi pada dokter-dokter yang pembedah masih menggunakan besi panas. Itulah integratif medicine. Ini titik-titik bekam tadi ya. Nah, jadi lihat nih, baru tahun 2015 nih. Jadi jangan bilang bekam, herbal medicine, ya terapi apa tadi, energi, terapi begini begitu yang sifatnya alternatif dibilang kampungan. Justru ini yang paling kekinian. Coba deh sekarang keluar ke Amerika atau ke Eropa. Berbondong-bondong nih sekarang spesialis tukang potong pindah ke sini nih. Ke integratif medicine. Yang mau lanjut misalnya ada di sini dokter, silahkan ngambil spesialis ini keluar. Ya, di John Hopkins, di Duke, di Georgetown, di Mayo Clinic ya. Bahkan 2014 baru berdiri Persatuan Para Spesialis Integratif Medicine. Insya Allah nanti Indonesia akan punya, ya harus dimulai. Kalau nggak dimulai, kapan mulai membuat satu perkumpulan gitu ya? Nah itu integratif, jadi memandang semuanya bukan hanya fisik tapi juga emosional, spiritual, sosial gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya ini fungsional. Jadi ini lebih detail lagi, sesudah memandang secara holistik, kita eksekusinya bagaimana? Bagaimana memfungsikan tubuh kita sesuai fungsi fitrahnya. Jadi begini, functional medicine adalah ditujukan fokus on akar masalah, kesehatan terjadi imbalance. Cari akarnya, akar. Kalau tahu akarnya, maka seorang praktisi akan bisa melakukan pendekatan, baik itu dietnya diubah, suplementasinya, bagaimana dia membuat program-program yang sifatnya individual. Ya. Nah, jadi kalau dapat akar, jadi begini nih. Integratif udah paham ya, holistik tadi ya. Nah, ini fungsional, memfungsikan detail banget ya sistem tubuh kita. Pertama, kita tanya diri kita lah sekarang, bagaimana ya waktu tidur kita? Apakah tidurnya malam atau tidurnya tidur habis subuh? Nah, tanya ini, bagaimana bergerak tubuh kita? Jangan-jangan nggak pernah olahraga. Tanya diri sendiri. Tanya apa yang dimakan, apa yang diminum. Kemudian bagaimana manajemen stresnya? Bagaimana hubungan silaturahimnya dengan sesama? Bagaimana healing proses traumanya kalau ada trauma. Bagaimana keadaan mikroorganisme di tubuhnya. Jadi kita ini juga manusia punya 10⁻14 bakteri baik yang menghuni tubuh kita. Setiap port di enter bulu hidung, telinga, kemaluan, pori-pori kulit, pori-pori rambut itu mengandung kuman baik yang Allah titipkan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita yang disebut mikrobiota. Dan itu juga harus diketahui karena mereka lah yang penjaga antibodi pertama. Nanti bagaimana cara membuat dia balance, ya nggak bisa satu harian ini ya, terlalu luas sekali ilmunya. Ini sebagai pencerahan saja bahwa ada nih spesialis integratif dan functional medicine. Nah ini semua akar masalah yang akan berdampak terjadinya perubahan gen. Masya Allah, penelitian kecil saja ya, seekor tikus. Tikusnya kembar identik. Satu diperlakukan disimpan di bawah tanah, tidak ada matahari ya. Jadi dia nggak tahu kapan tidur, kapan aktivitas karena gelap sepanjang hari. Satunya lagi disimpan di teras yang ada paparan matahari. Porsi makanannya sama, jenis makanannya sama. Apa yang terjadi setelah 3 bulan? Tikus yang di bawah tanah menderita penyakit diabetes mellitus, menderita penyakit hipertensi, menderita obesitas, menderita gangguan fokus tikus gitu ya. Ini risetnya ada, jadi Masya Allah hanya perkara gangguan tidur dan tidak lihat cahaya saja bisa membuat mutasi silent gennya. Apalagi yang ini, terjadinya ini akhirnya apa? Ya, ini ilmunya epigenetik, saya konsentrasi di sini ya di epigenetik. Jadi genetik ini dipengaruhi juga mental, emosional segala macam. Ujung-ujungnya, ini saya lewatkan dulu, nanti kita bahas tentang ini. Maaf.
ujung-ujungnya ini semua penyakit-penyakit yang berdampak degeneratif. Masya Allah. Jadi orang sakit hipertensi, jantung, diabetes, autoimun, itu bukan karena Allah menjolimi kita, tapi kita tidak tahu, kita tidak muhasabah diri. Bukan hanya faktor jasadiah saja yang membuat itu timbul penyakitnya. Hanya habit saja, salah bangun, salah tidur, salah enggak silaturahim bisa berdampak. Ini jadi kalau kita berfilosofi, jadilah seperti akar yang bekerja dalam sunyi tanpa suara, enggak gaduh, melakukan kewajiban, menjadi kontributor ke kehidupan baru sebuah pohon. Jadi akar ini benar-benar, nah kalau tadabbur dari Quran, saya sampai, Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa ya. Lihat Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Tidakkah kamu perhatikan cara Allah membuat perumpamaan melalui kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik yang akarnya kokoh memiliki cabang-cabang sampai ke langit. Pohon menghasilkan buah pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka ingat. Jadi perumpamaan kalimat yang buruk sebagaimana pohon yang buruk yang akar-akarnya tidak kokoh. Jadi kalau ibarat tadi functional medicine tadi, orang yang tidak sehat, akarnya tidak menemukan solusi, sehingga blunder. Sakitnya nggak jadi, ya cuma dikasih simptomatik apa ya, dikasih cuma obat yang menghilangkan gejala, tapi sumbernya tidak diobati, tidak ditobati gitu, tidak dicari. Ya tadi kalau misalnya gigi yang sakit cuma dikasih obat nyeri saja, tapi tidak, oke lah dicabut selesai, tapi habit hulunya tidak pernah sikat gigi, tidak diedukasi, kambuh lagi nggak gigi sebelahnya jadi sakit. Nah itu yang disebut namanya functional medicine. Seorang dokter yang mampu mencari akar masalah. Kenapa si bapak ini hipertensi? Kenapa si ibu ini diabetes? Kenapa adik ini autoimun? Kenapa adik ini gangguan haid? Masya Allah. Semuanya karena mungkin kurang mengikuti tuntunan 100% seperti Rasulullah. Jadi solusinya bagaimana dok? Beli kitab bagaimana hidup bersama Rasulullah 24 jam. Tidurnya Rasulullah, yang dimakan apa pagi hari, kurma, madu, bukan nasi goreng ya pagi-pagi. Jadi saya bukan menyalain penjual nasi goreng. Cuman kalau saya mau tanya, apakah ada hadis sahih yang mengatakan makan harus 3 kali 1 pakai nasi? Ada nggak? Tidak ada. Adakah tadi pagi yang makan korma 7 butir ajwa? Angkat tangannya saya mau lihat. 7? Nggak ada? Sedih nggak? Ya pantas kita sakit, hal kecil saja kita tidak ikuti. Masya Allah, apa yang terjadi dengan makan 7 butir kurma? Menolak sihir, menolak racun, dan dahsyatnya dengan makan kurma energi sel kita cukup tidak akan lapar sampai siang hari dan cukup serat, cukup enzim dan kita memberi makan bakteri-bakteri baik di saluran cerna untuk performance membantu mencerna makanan. Memang ilmunya terlalu luas ya, ini supaya membuka semangat saja, mungkin Allah mudahkan nanti kita bisa kursus lagi. Walaupun memang saya tidak menggurui para ikhwan karena ikhwan harus lebih cerdas dari para kaum wanita karena ini kan kepala sekolah, kita yang Madrasatul Ula ya. Jadi memang saya punya sekolah khusus Islamic Health Academy bersama guru-guru saya. Jadi insya Allah di setiap provinsi nanti bisa kita lakukan webinar. Jadi kalau seorang istri sudah disiapkan nih kemampuannya menyiapkan rumah tangga, insya Allah ayah-ayah akan ikut istrinya kan. Ibu makan apa pagi ini? Kurma ayah, sesuai sunnah. Gitu. Jam 10 nggak boleh makan. Sistem limpa sedang bekerja, nanti ada lagi, banyak lagi lah ilmu-ilmunya nanti. Ini hanya menggelitik supaya semangat bahwa ilmu integratif dan ilmu fungsional medicine adalah insya Allah menjadi solusi umat Islam untuk bisa keluar dari problem-problem penyakit yang sekarang ini sedang membelenggu kita. Kemudian ini dia bedanya. Jadi kalau fungsional medicine tujuannya health oriented, sehat. Tapi kalau ini mengobati penyakit. Mau ngobati penyakit atau mau sehat? Bagaimana pola pikirnya? Mau sehat ya, jangan sampai sakit makanya. Kemudian kalau functional medicine, pasien center, pasiennya benar-benar digali. Ya,
Kalau ini dokter center, semua apa kata dokter? Nggih. Resep, tebus Bu, minum ya, awas kalau nggak diminum, harus habis gitu. Itu dokter center. Kalau ini functional medicine, holistic, kalau ini setiap orang obatnya sama. Si A, si Fulan, si Fulana, si C, semuanya kalau sakit gigi mungkin anti nyerinya sama kan? Padahal belum tentu akar masalahnya sama. Jangan-jangan tadi sakit gigi kepentok gitu ya, giginya retak. Yang ini kotor nggak sikat gigi. Jadi harus digali lagi tadi penyebab hulunya. Terus kalau ini target terapinya adalah underlying cause. Jadi mencari sebab akar masalah. Tapi kalau ini kebanyakan hanya mengobati gejala. Demam diobat kasih anti demam. Nyeri dikasih anti nyeri, berdarah dikasih anti perdarahan, kejang dikasih anti kejang. Inilah kedokteran yang sekarang kita anut di negeri ini. Tapi kalau ini, dia berpikir bagaimana reaksi biokimia yang terjadi saat itu. Contoh, ada hadis sahih, apabila ada demam, maka itu sebagian dari api neraka, padamkanlah dengan air. Saya mau cerita ilustrasi simpel tentang demam. Demam ini adalah sunatullah. Sistem imun kita adalah garda terdepan manusia untuk dia alert kalau ada sesuatu yang tidak fitrah masuk ke tubuhnya. Ada infeksi ya, masuk, batuk, masuk nih, influenza. Terus karena dia benda asing, kan influenza nggak harus ada di hidung atau di paru-paru. Tubuh mengeluarkan serdadu pertahanannya, kalau kita ilustrasikan mungkin bawa tameng, bawa tombak gitu ya. Mereka keluar ya. Mereka itu sedang berperang untuk mengusir si sesuatu yang tidak fitrah masuk ke tubuh. Jadi sesungguhnya demam itu adalah mekanisme tubuh kita untuk sedang melawan sesuatu yang fitrah tadi untuk dilawan. Jangan padamkan dengan obat. Kasih air. Kenapa air? Air meredakan proses radang yang di sana atau disebut proses kebakaran yang ada di sana. Itu sudah sabdanya Rasulullah. Jadi jangan lagi ada ibu-ibu anak balita kalau demam langsung cari obat demam, Bu. Kasih ASI, terus taubat sebelum berobat gitu ya. Kasih madu, doain anaknya. Bisa nggak sembuh, Bu? Bisa aja. Kan wa idza maritu fahuwa yasfin, apabila aku sakit Allah yang sembuhkan, Asy-Syu'ara ayat 80. Jadi carilah cara-cara yang Allah ridho. Jangan-jangan tadi ada ganjalan akidah gitu ya, yang Allah ingin gugurkan dosa kita melalui wasilah anak kita sakit. Bukankah seorang mukmin tertusuk duri dan sakit kecuali Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau sudah seorang muslim mukmin itu beranggapan aku sakit Allah, aku ridho, aku sedang digugurkan dosanya, maka kembali ke Allah. Alhamdulillah Allah, tuntun aku Allah, apa yang harus kulakukan, aku akan lakukan yang seperti Rasulullah lakukan. Ridhoi Allah. Kalau Allah ridho, Nabi Ayub aja puluhan tahun sembuh dalam sehari dengan air saja. Ini kan yang dicari panik, cari dokter, cari obat. Jangan-jangan dengan bersedekah juga bisa mengobati penyakit, memang ada hadisnya. Jadi luar biasanya Islam sudah menuntun bagaimana kita membuat pendekatan menterapi orang-orang itu sakit. Kemudian, ini dia ya, lihat. Pelayanan kesehatan konvensional yang kita anut, kalau ada gejala, langsung kita dites, mungkin diperiksa fisiknya ya. Langsung dikasih obat. Ujung-ujungnya bertahun-tahun terus sakit-sakitan terus ya. Ini yang sekarang ya. Tambahin lagi efek apa ini? Ada efek samping segala macam gejala baru. Tapi kalau yang functional medicine ada simptom, dia mencari akar masalahnya, mengobati akar masalahnya, mengubah contohnya, Pak, jangan main badminton ya, bada isya, tidur sunat harus begitu, diobati lifestyle-nya, environment-nya, jangan sampai ya kita mencium bau-bauan yang berasal dari pewangi ruangan sintetis misalnya ya. Terus jangan sampai makannya tidak fitrah, yang tidak di bumi, makanannya banyak makanan olahan. Jadi dengan begini insya Allah 12 minggu kita akan restore health kembali. Tubuh kita selagi kita hidup ada time-nya. Maka Allah bersumpah dengan nama waktu ya, wal asri.
Sel lambung itu setiap 3 hari sekali berganti, wajib. Makanya orang kalau nggak pernah puasa, lambungnya nggak pernah berganti selnya, yang ada penderita sakit gastritis yang nggak pernah kunjung sembuh. Padahal Islam sudah memberi tuntunan puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Karena sel lambung setiap 3-5 hari sekali harus berganti menjadi sel baru. Sel kulit tiap 3 minggu, sel telur wanita tiap 28 hari sekali, sel sperma tiap 3 minggu sekali, sel tulang tiap 60 hari sekali, sel syaraf tiap setahun sekali, sel sumsum tulang untuk bisa memproduksi darah setiap 120 hari sekali. Yakinlah kalau saat ini sakit sel kita, dengan waktu tertentu sel baru akan tumbuh asal kita mencukupkan bahan bakunya. Apa yang perlu dicukupkan bahan bakunya? Setiap sel punya kode genetik atau DNA. Dalam DNA adalah susunan asam amino. Asam amino ada 20 macam dan Masya Allah dalam madu mengandung 20 macam asam amino. Allahu Akbar. Pantaslah Rasulullah memberikan penyembuhan ada 3. Bekam, minum madu. Tapi karena kita jarang minum madu, sel yang sakit makin sakit, sel yang tumbuh nggak tumbuh-tumbuh. Karena yang dimasukkan bukan bahan baku yang dimauin sel. Lalu protes jadi tumor. Ibarat kita punya perusahaan, mempekerjakan pegawai, nggak digaji, nggak dikasih ya, tunjangan, demo nggak ke depan kantor kita. Bergerombol, tumor. Yakinlah tumor kanker itu adalah demonya sel tubuh kepada kita yang punya tubuh, nggak memperlakukan mereka karena kita jahil karena kurang ilmu. Bertaubatlah sebelum berobat, itu prinsipnya. Jadi saya ingin menyemangati kalau sekarang kita sedang sakit, dimulailah dengan mendetoksifikasinya. Cara pertama adalah puasa. Puasa itu adalah mengaktifasi sel tubuh kita yang disebut sel imun untuk mengautofagi, memakan sel tubuh sendiri karena dia lapar. Jadi sel tubuh itu ada satu serdadu yang disebut innate immunity, makrofag gitu ya. Dia ronda dari ujung rambut sampai ujung kaki mencari sel-sel yang rusak, dia makan, dia autofagi. Dan ini terjadi kalau manusianya suka berpuasa. Berlapar-lapar diri. Contoh harimau atau singa taman safari. Kalau dia sudah kenyang, mau nggak dia makan? Kita lewat-lewat naik mobil nggak dimakan ya. Tapi kalau singanya lapar, wah semangat banget ya makan gitu ya. Siapapun dia akan diserang gitu. Jadi sama, sel imun yang sifatnya autofagi tadi di tubuh untuk ronda sel-sel yang rusak akan teraktivasi kalau kita berpuasa. Yakin? Silakan browsing sekarang jurnal-jurnal terupdate integrative medicine. The best treatment in the world untuk cancer adalah puasa. Tapi gara-gara orang kanker, saya pernah tuh kanker, ibu mau diobatin, bismillah, ibu mulai besok puasa. Dokter aneh banget kok saya kanker disuruh puasa, ntar saya mati. Ya itu lagi kan, semangat dia untuk mengakui puasa itu belum semangat dengan iman. Jadi merasa beban. Tapi kalau sudah imannya kokoh, ibadah itu bukan menjadi kewajiban tapi kebutuhan. Ringan baginya melaksanakan puasa. Jadi dokter-dokter yang bekerja di integrative medicine, satu orang pasien akan dilayani 120 menit. Gak selesai-selesai, gak pulang-pulang dokternya. Satu pasiennya 10 berapa jam Bu? Jadi makanya saya berpaham integratif medicine dan functional medicine, saya melayani grup, WA grup. Jadi mengobati orang melalui sarana sosial media. Karena kan gak perlu saya suruh beli obat, kan cuma nasihat, mau dilakukan silakan, mau tidak terserah. Kan saya mengembalikan fungsi self healing setiap human itu. Karena kita adalah biomesin yang bisa sembuh sendiri gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh status atau apa ya, rekam medis penganut, dokter penganut integratif medicine. Coba deh lihat Pak, Bu. Namanya siapa gitu ya. Ini bagaimana Pak tidurnya? Bagaimana olahraganya? Makannya apa aja? Ada stres nggak Pak? Gimana gaulnya? Duh sampai diatur, ribet banget ya. Tapi insya Allah kalau kita nanti punya spesialisnya seperti ini, insya Allah tuh akar-akar masalah yang sekarang nggak selesai-selesai bisa tertangani ya. Someday, insya Allah saya sudah memulainya walaupun baru beberapa orang ya. Tapi next akan bergabung dokter-dokter, someday akan punya lembaga institusi formal, mudah-mudahan spesialis integratif medicine dan functional medicine. Nah sampai begini nih Pak, Bu. Bagaimana nih, apakah seorang anak sakit, misalnya ada perceraian orang tua, ya sampai begini ditanya nih,
Bagaimana status pernikahannya, harmonis tidak gitu. Ini sampai diurusin nih begini. Luar biasa. Karena ini merupakan akar masalah timbulnya penyakit. Coba deh, ibu-ibu galau, ya, ditinggal Bang Toib gitu. Ambil deh darahnya. Pasti ada satu sel radang yang banyak gitu. Nah jadi bapak-bapak juga gitu, istrinya cerewet banget pasti bapak-bapaknya tinggi kolesterol ya, tinggi kortisol jadi diabetes semua gitu. Bisa dilakukan riset. Nah ini yang sudah dilakukan di luar negeri ya, di Amerika. Sampai begini nih status pasiennya, pertanyaannya unik-unik nih. Ada depresi nggak Bu ya habis melahirkan gitu. Jadi dokternya jadi dokter tempat curhat. Nah jadi intinya apa? Tadi di zaman dulu kala ya, di prasejarah, di pra-peradaban Islam, ketika Islam sudah mengenalkan sistem kedokteran Islam, ternyata mungkin itu solusi saat ini, barangkali ya. Karena kalau memang solusinya memang konvensional seperti sekarang, dengan obat, dengan teknologi, dengan hanya memperlakukan jasad saja, padahal manusia lebih besarnya adalah kolbu, nggak akan selesai-selesai problem kesehatan di negeri ini gitu ya, atau di dunia ini. Jadi inilah kita. Siapa yang mau sehat, mulailah dari diri sendiri, azamkan. Saya harus aware dengan diri saya harus bisa self care, tentunya dengan tuntunan yang nanti bisa saya share mungkin next berikutnya ya. Kemudian bagaimana provider kesehatan, nah jadi fungsinya dokter cuman di bagian biru ini, seperti sekarang, cuman ngasih nasihat saja. Bapak ibu mau minum madu, mau bekam, mau puasa, mau makanan yang alami, itu bukan saya yang harus suruh-suruh diri sendiri. Karena saya harus balance, sel saya kan ada yang mati setiap 3 minggu. Harus tumbuh lagi sel saya yang baru, saya harus cukupkan. Nah itu kan akhirnya Bapak muhasabah diri, minta tolong sama Allah, tuntun langkahnya gitu ya. Jadi ini kita self healing sendiri, self healing. Bermunajat sama Allah supaya kita dikuatkan azamnya. Mau mulai besok makan kurma, makan madu gitu ya. Mau berbekam, mau puasa. Itulah yang disebut whole health, holistic, fahamnya integratif dan fungsional medicine. Jadi kalau kita mau kenal manusia, kenapa saya sampai berpikir begitu? Ternyata kalau ingin kenal manusia, kita harus kenal sel. Sel ini terdiri dari 100 triliun. Kalau dalamin lagi sel itu ada materi genetika. Dalam genetika itu ada DNA. DNA itu tidak hanya dipengaruhi oleh yang sifatnya makanan saja, tapi juga yang sifatnya kolbu atau yang sifatnya emosional, yang disebut ilmunya epigenetika. Jadi saya berkecimpung di epigenetika, saya mengamati orang-orang yang sifatnya begini begitu ya. Ada kecenderungan dia menderita penyakit ini. Dan dahsyatnya ternyata 99% non-coding DNA sifatnya adalah ruh kolbu. Hanya 1% saja yang disebut coding DNA. Masya Allah. Jadi benerlah kata Rasulullah, kalau kita ingin baik, baikkanlah satu bongkah daging tadi yang disebut kolb. Wallahu alam kolb itu di mana? Dari pendapat ulama ada bilang jantung, tapi saya berpikir bukan jantung ya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar jantung yang disebut kolbu. Jadi mari tadabur lagi. Mukminun ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kita dari sulalatun mintin, tanah. Jadi kalau kita tahu diri kita dari tanah, cukupkan bahan baku kita yang berasal dari tanah. Unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen harus ada di tubuh. Dan cukupkan bahan baku DNA kita yaitu adalah asam amino yang 20 macamnya semua ada dalam madu. Jadi dominankanlah makanan yang berasal dari bumi. Allah sudah berfirman dalam Al-Baqarah 168, makan yang halal, toyib yang berasal dari bumi. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, tubuh kita secara jasadiah akan ditopang dengan pola keseimbangan. Oke, baiklah, demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti apa maksudnya integratif dan fungsional tadi. Artinya ada satu bidang spesialisasi di bidang kedokteran yang sebenarnya pendekatan ini bukan pendekatan baru, sudah ditemukan oleh
peradaban Islam di zaman dulu bahwa memandang manusia bukan hanya sebatas jasad, tapi ada yang lebih besar yang sifatnya kolbu, ruh, akal, ya. Semua yang sempurna dari Allah, semua kekhilafan milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah fik untuk Dr. Meity yang sudah menyampaikan ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelumnya kita nanti akan ada sesi tanya jawab ya, dikarenakan ada permintaan untuk menyampaikan profil beliau tentang siapa beliau, karena ini memang pertama kali ya beliau mengisi di INSIS, mungkin masih banyak yang belum kenal. Jadi beliau adalah dokter yang lulusan, sebenarnya pernah berstudi di Universitas Indonesia, waktu itu studi ekonomi pembangunan, lalu kemudian bertolak banting setir pindah ke Universitas Pajajaran untuk mengambil S1 kedokteran, lalu kemudian mengambil profesi spesialis sebagai dokter obgyn itu di Universitas Sumatera Utara dan magister kedokteran juga di Universitas Sumatera Utara. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan studi doktoral di Brawijaya University, fokusnya di riset bagian nanobiologi gitu. Terus kemudian juga beliau postgraduate certified-nya dari Oxford University untuk Islamic Study gitu. Terus kemudian ya beliau seorang istri dari perwira Polri ya. AKBP Pria Premos dan punya 3 orang anak ya, ibu dari 3 orang anak. Mungkin sekarang domisilinya Jambi. Jadi memang ketika banyak yang bertanya tentang beliau prakteknya di mana, berpindah-pindah gitu. Jadi kalau sekarang sedang di Jambi dan memang belum tahu ya pindah lagi entah di mana, dimanapun itu. Pokoknya intinya semoga kita doakan adalah tempat yang terbaik dan terus memberi manfaat untuk umat, insya Allah gitu. Baik ya, langsung saja kita buka untuk 3 pertanyaan. Langsung yang duluan deh, ladies first, kemarin juga gitu. Ibunya boleh, sama ibu yang itu nanti ya. Mic-nya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sederhana dokter, tentang bekam. Bekam itu ada yang darahnya banyak kalau di bekam ya, dan darahnya sedikit. Itu ada kaitannya dengan efektivitas. Maksudnya mengeluarkan darah kotornya atau karena teknis aja? Itu dokter. baik, kita kumpulkan atau langsung jawab? Kumpulkan ya Bu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, saya dokter Intan. Kan sama ini kita kan berprofesi sebagai dokter konvensional. Saya tertarik dengan yang integratif tadi. Cuma kalau di Indonesia kan masalah waktu dengan loading pasien yang banyak. Tadi dokter bilang 120 menit dan saya ternyata memang ada form checklistnya. Nah kan di Indonesia belum berkembang ya dok. Dengan pengetahuan agama kita dan tadi sudah dokter jelaskan. Lalu kita mencarilah checklist yang tadi dokter sudah paparkan. Kira-kira memungkinkankah untuk diterapkan? Dan biasanya yang integratif ini apakah dia teamwork dok dengan spesialisasi yang lain untuk masalah pengobatan jasadnya, atau memang integratif itu dia tangani sendiri? Ya, terima kasih dok. Baik, untuk satu lagi bapaknya deh, bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Sutarwan. Yang pertama berkaitan dengan kedokteran ini, kalau memang cukup untuk Tib Nabawi, ya, kenapa di awal-awal Khalifah Islam itu belajar kepada Galen, ya, dokter Barat di zaman itu? Kalau memang mencukupkan untuk itu, kenapa belajar ke situ?
Kemudian yang kedua berkaitan dengan mikroba di tubuh kita, 10⁻14 ini minta penjelasan dokter berkaitan dengan virus corona ini. Nah, apakah itu bagian dari perkembangan mutasi gen di dalam mikroba itu? Itu saja barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tes. Baik, bismillah. Yang pertama tentang bekam ya. Efektivitas bekam tadi ya? iya, dengan jumlah darah yang sedikit dan yang banyak itu seperti apa efektivitasnya atau hanya masalah teknis gitu Bunda? Jadi bekam yang ideal bukan dipakein lancet ya, tapi pakai sayatan. Metode Toreh, nama yang Sundanya begitu. Terus bukan di pembuluh darahnya, tapi di jaringan intersisial ya. Jadi diberupakan tidak boleh kena pembuluh darah. Nah itu untuk apa? Ternyata daerah yang disifat di intersisial itu, kalau kita lukai ya, yang diaktifasi justru tadi sistem kekebalan tubuh innate. Innate itu adalah yang tadi, yang sifatnya garda terdepan dari sistem imunitas, makrofag, monosit, dendritic cell gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan bekam mengaktifasi sistem kekebalan tubuh yang innate. Jadi masalah darah sebaiknya darahnya tidak banyak, karena yang dibekam, yang disayat bukan pembuluh darah. Ya, jadi ya kalau saya bilang darahnya ya cuman sekilas. Yang di tempat saya itu bukan pembuluh darahnya, nggak boleh ngocor terus. Jadi memang harus cari pembekam yang sudah tersertifikasi ya ilmunya, dan jangan pakai lancet, karena dengan tarik lagi jarumnya, tusuk lagi, nanti lancet yang ketusukan berapa kali itu sudah tumpul, malah mengangkat yang lain lagi, masuk lagi gitu ya. Jadi itu yang soal bekam. Terus lakukanlah di tanggal-tanggal sunnah, karena itu yang terbaik. Karena kalau di tanggal 17, 19 dan 21 kita mungkin lebih baik lagi, insya Allah ada beberapa teman-teman yang sedang riset, dilakukan awalnya dengan ayamul bid dulu. Jadi benar-benar kita detoksifikasi, dikeluarkan melalui bekam, makin aktif, ujung-ujungnya nanti diaktifasi gen sirtuin, jadi gen untuk mengaktifasi regenerasi sel, jadi gen anti-aging, Masya Allah, itu sudah ada. Kalau nanti butuh risetnya, saya punya papernya banyak sekali, bagaimana orang ingin mengaktifasi gen anti-agingnya lebih baik, lakukanlah bekam di tanggal-tanggal sunnah tersebut. Itu ada hubungannya dengan gravitasi, ya, dengan full moon tadi. Jadi lunar moon dalam kalender Islam itu luar biasa berhubungan dengan seluler ya. Mungkin nanti kalau yang basicnya medis bisa diskusi, kalau nanti yang bukan medis mungkin dengan bahasa awam bisa juga diskusi. Ya, mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Berikutnya udah Bu. Yang pertanyaan kedua tentang integratif medicine di itu. Memang kalau dibilang praktek satu orang 120 menit satu orang ya, kali 2 orang Bu, ntar suaminya marah nggak pulang-pulang istriku praktek ya gitu ya, masak belum gitu. Jadi memang belum, masih mustahil. Tapi bisa Bu, pendekatannya komunitas ya. Jadi Ibu misalnya kan kalau saya memang masjid ke masjid ya, melakukan integratif medicine tidak dipraktek, belum ada izin praktek saya integratif medicine. Jadi masjid ini saya langsung di grup, yang keluhan diabetes kumpulin jadi satu, yang kumpulan stroke kumpulin, yang gagal ginjal kumpulin. Nah, jadi integratif medicine dan ini memang hanya bergerak untuk pendekatan, mungkin sekalian ke Bapak tadi menjawab penyakit-penyakit yang sudah degeneratif atau kronik. Yang akut saya masih berpaham konvensional, saya masih operasi, masih menggunakan obat, karena Galen sendiri kan juga bicara tentang darah, bagaimana berhubungan dengan elemen unsur air, udara, tanah, ya, lembab, kering, basah gitu ya. Itu tetap sebagai dokter, namanya ilmu seperti itu, akut, emergensi, lakukanlah tindakan. Tapi untuk misalnya begini, sakit kanker, saya memang tidak langsung bedah gitu ya, ini pendekatannya. Kalau pakai bedah nanti ya, kalau nggak diedukasi, penyebab sakit tumornya tadi, dipotong hari ini, bulan depan tumbuh lagi.
Kayak pasien saya kista baru operasi, habitnya nggak saya ubah, lifestyle nggak saya ubah. Bulan depan tumbuh lagi sebelah kiri. Yang enak saya dapat jasa medis berulang kali ya. Tapi integratif ini adalah integratif. Jadi dari mulai tumornya ya mau diangkat silahkan. Tapi kalaupun kita diangkat tapi komit ya, hulunya, rootnya tadi, akar masalahnya juga dikasih tahu gitu ya. Jadi untuk checklistnya silahkan saya bisa berbagi nanti kalau ingin berpraktek sendiri berbasis majelis taklim silahkan. Nanti tuh ada solusi-solusi sampai dietnya pun diatur. Masya Allah, jadi ini bukan kedokteran yang tidak berdasar evidence base, ini sudah evidence base semua gitu. Cuman nggak familiar di Indonesia, nggak ada spesialisnya. Jadi Masya Allah banget deh pokoknya suatu saat nanti kita bisa punya spesialis itu di sini ya. Amin, Insya Allah. Anak cucu kita Insya Allah. Amin. Nah untuk Bapak tadi integratif dan fungsional medicine tidak meninggalkan pengobatan konvensional. Tapi dengan melakukan tindakan konvensional kita tetap melakukan pendekatan akar penyebab tadi dengan pendekatan ke arah tibun nabawi. Contohnya suruh puasa, suruh bertaubat sebelum berobat, suruh sedekah gitu ya Pak, suruh hatinya tenangkan dengan banyak baca Quran, zikir dengan murotal. Nah, tapi itu juga bukan solusi yang pertama karena menurut saya misalnya emergensi, ada kecelakaan, harus dijahit, nggak mungkin dengan integratif medicine saja gitu. Ini adalah faham baru bagaimana kita meluaskan faham seorang penyehat tidak hanya sebagai klinisi atau praktisi saja, tapi bisa menjadi penasehat untuk suatu bagian di tubuhnya yang sifatnya adalah ruh. Karena manusia bukan hanya jasad saja yang mau kita oprek-oprek gitu. Nah jadi inilah yang membuat kita, oh ternyata kita harus kembali ke masa lalu, bahwa ada orang sakit, kita cari akar masalahnya gitu. Mungkin sekalian menjawab gitu ya Pak. Satu lagi tadi apa? Terus tentang mikrobiota Bunda iya, dan mikrobiota. kaitannya dengan corona, apakah itu mutasi gen dari mikrobiota itu atau seperti apa? Mikrobiota, genus atau spesies dari bakteri jamurnya sudah kategori yang memang fitrah. Contoh, kita kenal Lactobacillus, Bifidobacteria gitu ya. Itu bakteri-bakteri baik yang harus ada di permukaan kulit, di pori-pori, di saluran cerna, di bulu hidung, di lubang telinga, di kemaluan. Itu sebagai garda terdepan kalau ada benda asing dia dulu yang maju untuk awas pergi gitu ya. Gitu. Misalnya jamur, kita kan lembab lagi lari pagi, itu sore-sore kan langsung duduk basah celana, gantinya nanti sampai rumah macet jam 8 malam. Kalau kita nggak punya kuman baik, kita langsung jamuran. Tapi karena ada garda terdepan mikrobiom namanya, dia akan jaga itu. Nah itu semua sudah fitrahnya dia harus baik dan itu didapat sejak dalam kandungan ibu kita dan didapat lagi jumlahnya banyak kalau kita disusui oleh ibu kita. Orang autoimun, imunnya berkebakaran gitu ya, benar-benar terlalu hipersensitif gitu ya, karena dia sangat miskin bakteri baik atau jamur baik di tubuhnya. Sehingga pengobatannya suka dikasih probiotik bermiliaran unit. Mungkin ada yang autoimun pernah lihat. Padahal pola pikirnya mereka itu adalah makhluk hidup yang butuh makan. Probiotik itu disebut ya, atau mikrobiom, dia diberi makan saja yang disebut prebiotik. Itu adalah unsur sayur, buah dan biji. Benarlah Rasulullah menyuruh manusia, umatnya untuk makan sayur atau buah dulu sebelum makan makanan pokok. Ketika Rasulullah disuguhkan burung puyuh dan kurma, Rasulullah memilih memakan kurma. Jadi sebenarnya itu kalau kita tafakuri, kita disuruh makan prebiotik untuk kita menguatkan probiotik sehingga tubuh kita imunnya lebih performance kalau ada benda asing masuk. Nah itu bakteri baik sudah memang jenisnya sudah begitu pemetaannya. Nah yang disebut corona, virus atau bakteri-bakteri yang sifatnya patogen itu kalau saya bilang adalah bakteri yang oportunis. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu untuk menyakiti manusia karena sifat Allah yang pertama adalah Rahman dan Rahim. Jadi jauhkan kalau kita sakit disebut batuk pilek, oh itu kumannya yang buat kita influenza. Jangan salahkan kuman. Penderita TBC saja ketika ada Rasul riset dikasih TBC-nya ke rumput, ke tanaman, itu tanamannya jadi subur. Mendekomposter unsur hara dalam tanah. Karena apa dia masuk ke tubuh manusia? Karena dia oportunis punya kesempatan garda terdepan innate imun kita tidak kuat. Filosofi kalau ada maling dibuka pintunya sama kita, datang ada kesempatan gitu. Yang salah maling atau rumah kita yang dibuka?
Kita yang buka pintu ya, malam-malam buka pintu. Nah itu jadi prinsip mikrobiom tadi, prinsip bakteri baik. Coronavirus adalah, kita pernah tahu kejadian 2000-an awal, 2002, 2003, namanya SARS Corona ya. Jadi corona itu crown, jadi gambaran virusnya dia punya seperti mahkota, makanya disebut corona. Nah sekarang COVID-19, 19 coding tahun 2019, tapi dia sama satu genus dengan SARS tahun 2002, 2003 yang sporadis juga. Dia itu menginfeksi manusia harus melalui perantara reservoir. Jadi virulensi keganasannya kalau dia masuk ke kelas Viviridae, musang, kelelawar, armadillo, dia di situ dulu. Kenapa tadi daging musang masuk ke kenapa dia jadi berkembang biak secara sporadis? Berarti ada agen-agen penyebar manusia yang selalu kontak dengan kelelawar, dengan musang, dengan armadillo. Karena dengan dia masuk ke reservoir, dia berkembang biaknya dahsyat. Ingatlah, virus itu tidak makhluk hidup, tidak juga benda mati. Dia itu bukan makhluk hidup yang punya sel banyak. Dia cuma punya materi, kalau nggak DNA, ya RNA. Virus corona terlalu virulensinya tinggi karena dia jenis RNA. Mirip seperti virus HIV gitu ya. Jadi kalau virus DNA contohnya virus penyakit campak, cacar gitu ya. Jadi hindarilah kita untuk mengkonsumsi hewan-hewan reservoir dari virus corona. Kemudian jangan takut, mereka kan intruder yang mau masuk, kita kuatkan benteng pertahanan tubuh kita. Sistem imun. Sistem imun tadi yang pertama adalah kita menyiapkan prebiotik supaya probiotik tubuh kita begitu ada yang mau masuk dia langsung portal. Jadi prinsip-prinsip inilah yang disebut paham integratif medicine atau functional medicine. Jadi kalau sekarang heboh dengan pakai masker, terus heboh dengan panic buying, beli makanan instan, itu nggak solusi. Tubuh nggak butuh yang instan, imun kita makin buruk. Jangan-jangan lagi pakai masker 10 lapis, coronanya masuk aja dari mana gitu. Karena kita nggak performance dan kita tidak mencukupkan bahan baku yang dibutuhkan sel tadi. Jadi ayo kita cerdas dengan ilmu-ilmu yang insya Allah kita menganggap bahwa sakit karena kita yang kurang jaga diri, bukan karena Allah jolim dan bukan karena makhluk Allah lain juga yang jolim sama kita. Jadi sebelum menunjuk sesuatu sebagai penyebab, ada 3 jari yang menunjuk ke arah kita. Insya Allah filosofi-filosofi ini akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang tenang, manusia yang tidak mencari kambing hitam ya. Jadi mari muhasabah diri, menjaga kesehatan. Saya selalu suka dengan filosofi, bertaubatlah sebelum berobat gitu. Baik, rasanya cukup ya untuk pertanyaan karena juga sudah mau masuk waktu zuhur. Oh. Bismillah ya, saya memang susah payah ya ngubah mindset, tapi begini Bu, cari challenge gini. Saya suka nangkep sampelnya seru nih pasien saya, volunteer. Jadi misalnya ada penyakit saya yang sering saya tangani kan PCOS ya, penyakit yang gangguan hormon ya, nggak haid setahun ya, obesitas gitu. Saya lakukan pendekatan pengubahan lifestyle-nya dulu. Jadi dok, PCOS nggak haid, kalau saya masih penganut konvensional pasti saya kasih hormon kan. Ini enggak, saya bilang saya senyum-senyum nih, Bu apa yang dipikirin gitu kan. Akhirnya kan keluar nih masalahnya kan. Ya dok saya nggak bisa nahan nafsu makan, setiap nongkrong sana makan. Terus saya bilang, ibu mau sembuh? Saya bilang mau, puasa yuk. Nah saya mulai dengan ajak puasa. Tapi kalau dia belum yakin dengan puasa yang sifatnya islami, saya ajak puasa yang gaya-gayaan deh, intermittent fasting ya. Jadi ini Bu di Amerika, karena orang kan begitu ya, ayo intermittent fasting yuk gitu. Senin, Rabu, Jumat, Minggu, saya challenge ya Bu seminggu gitu. Saya follow, saya memang personalisasi pasien saya dengan WA pribadi ke saya memang begitu. Nanti dia akan seminggu bilang begini sama saya, dok Masya Allah kemarin tuh berat banget, pegel banget, migrain banget, males gitu, sekarang seger dok. Nah, kan akhirnya dia akan testimoni sendiri, ayo Bu lakukan lagi. Akhirnya 1 bulan selesai dan akhirnya haidnya teratur. Akhirnya apa? Bukti yang berbicara, dia ngomong sama temennya. Jadi akhirnya mulut ke mulut. Karena susah payah saya melegitimasi ilmu ini Bu. Dan satu hal lagi, ini nggak usah dipublikasi ya, mungkin ini saya hanya konsumsi
silaturahim saja. Saya adalah orang yang sembuh dengan integratif medicine atas izin Allah. Saya dulu TBC tulang dan syaraf, gagal liver dan gagal ginjal. Saya lumpuh 2 tahun dan saya multi drug resisten 22 macam obat. Dan saya bertaubat sebelum berobat dengan tanaman Quran, bekam, baca Quran, taubat dengan berkhidmat kepada suami. Allah izinkan saya sembuh. Di situ saya tergelitik, saya mengambil sekolah lagi, saya berbasis epigenetika. Saya mengoprek-oprek DNA dan epigenetika, ternyata gen itu bisa diubah, switch off and switch on gen hanya dengan habit kolbu. Jadi Masya Allah, jadi 99% adalah unknown purpose non-coding DNA. Jadi kalau heboh dengan cancer itu, mutasi DNA terus mau stem cell, banyak pasien saya hanya dengan taubat, dengan sedekah, kankernya sembuh. Luar biasa, lillahi ta'ala. Jadi dengan prinsip wa idza maritu fahuwa yasfin, kejar ridha Allah, mudah bagi Allah menyembuhkan. Kalaupun tidak sembuh, dia akan mungkin kembali dengan husnul khotimah mengucapkan la ilaha illallah. Itu target saya. Kalaupun dia sembuh, dia menjadi takwa. Bukan tujuan saya menyembuhkan manusia, itu haknya Allah. Jadi saya dokter yang tertempa ilmu ini dengan pengalaman pribadi saja, tidak usah dipublikasi, off the record. Saya banyak lama dirawat di Premier Bintaro. Saya tulang saya sekarang besi semua, di belakang 14 macam. Jadi di situ saya ditempa bagaimana saya mengobati orang itu dengan empiris saya. Jadi bukan hanya teori. Bagaimana saya lumpuh, tulang saya nggak tumbuh, bisa tumbuh dengan daun tin, daun zaitun, dan daun bidara, Masya Allah. Jadi saya tuh sangat, udah deh, saya kalau kasih kajian ke ibu-ibu, ayo Bu, 21 tanaman yang Allah firmankan di Quran, tolong stok di dapurnya. Ini bunda-bunda di Islamic Health Academy nih, Umi guru saya sudah nyetok ya Jadi saya punya kelas-kelas tertentu memang, tapi memang terbatas hanya akhwat, yang ikhwan nanti insya Allah dimudahkan ya. Jadi itu begitu ya. Jadi comot responden 1, relawan 1. Nanti dari 1, 2, 3, 4, 1 RT tuh. Saya sudah masuk ke kantong-kantong TBC di Jambi. Yang cuma dikasih antibiotik nggak sembuh-sembuh, saya hanya perbaiki gizinya dengan segala macam nutrisi yang fitrah tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Terjadi penurunan angka kejadian TBC di kantong tersebut yang sudah bertahun-tahun tidak pernah turun angkanya. Hanya dengan jahe, kunyit, jeruk nipis, madu, gitu, asem, dah. Luar biasa. Kekayaan alam Indonesia. Itu ada publikasi saya yang dipublikasi di UK, di London, ada di Intekhopen, ada terapi herbal medicine untuk TBC. Itu empiris saya pribadi yang sudah di-accepted di jurnal internasional. Tapi ini belum publikasi untuk di Indonesia karena Indonesia tahu sendiri ya, kalau pakai herbal nanti dibilang kampungan, padahal ini ilmu terbaru loh. Gitu. Baik, rasanya cukup. Untuk ini pertanyaan mungkin kalau masih ada yang mau ingin bertanya dituliskan saja, mungkin nanti bisa kita emailkan ya untuk jawabannya. Jadi dituliskan di kertas ya, karena mengingat waktu juga. Kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah.